Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asuhan antenatal. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dalam kondisi normal. Yang kedua, mendeteksi kehamilan sesuai kewenangan secara profesional. Yang ketiga, mendokumentasikan asuhan kebidanan secara tepat. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan terlebih dahulu. Sebelum masuk kepada asuhan antenatal. Ya, menurut Kepmenkes nomor 369 tahun 2007, asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, yaitu meliputi bidang kesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi setelah lahir, serta keluarga berencana. Nah, nantinya kalian setelah menjadi bidan, maka untuk setiap asuhan yang diberikan entah itu dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi setelah lahir ataupun keluarga berencana akan didokumentasikan dengan baik. Berikutnya adalah filosofi asuhan kehamilan. Nah, menurut ada dua, yaitu menurut Kepmenkes RI nomor 369 tahun 2007, yaitu tentang standar profesi bidan, filosofi asuhan kehamilan diyakini sebagai suatu panduan dalam memberikan asuhan kebidanan. Dan yang kedua, dalam melakukan asuhan kebidanan berpatokan pada kode etik profesi bidan. Nah, prinsip filosofi asuhan ini ada 4. Yang pertama adalah women empowering, yang artinya adalah bagaimana perempuan itu sendiri diberdayakan. Dalam hal ini ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dibekali dengan pengetahuan yang baik terkait kehamilan itu sendiri sehingga ibunya mampu mengenali kondisi fisik yang terjadi, apakah itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. Sehingga ibu hamil ini mampu mengambil keputusan sendiri terkait dengan kondisinya. Nah, yang berikutnya adalah continuity of care. Sebagai bidan diharapkan dapat memberikan asuhan kebidanan yang berkelanjutan, dalam artian ibu hamil dipantau selama masa kehamilan, diikuti proses persalinannya, dirawat selama masa nifasnya, dan juga ada asuhan pada bayi baru lahir dan juga keluarga berencana, apakah ibunya untuk menjarangkan kehamilan ataupun menunda kehamilan dalam beberapa waktu. Berikutnya adalah yang ketiga adalah woman dan family partnership. Artinya adalah perempuan dan keluarganya dijadikan sebagai mitra atau partner dalam asuhan kebidanan itu sendiri. Jadi, bagaimana bidan mampu menggandeng ibu hamil dan keluarganya dalam proses pemberian asuhan kebidanan. Jadi, keluarga wajib tahu kondisi dari ibu hamilnya sehingga ada diskusi, ada proses berembuk antara ibu dan keluarganya. Adapun ibu-ibu hamil yang mungkin saja tidak paham, ada keluarganya yang bisa memberikan pemahaman lebih. Berikut yang keempat adalah normal dan natural childbirth. Artinya adalah persalinan ataupun kelahiran merupakan sesuatu yang normal dan alamiah, sehingga konsep ini penting diberikan kepada ibu sejak masa kehamilan. Nah, dalam kita masuk nih ke dalam pelayanan asuhan kebidanan dalam hari ini adalah pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Seyogyanya ada 14T, berawal dari 7T standar pelayanannya, kemudian 10T dan 14T. Namun yang sering dilakukan yaitu adalah 10T. Yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, mengukur tekanan darah. Yang ketiga, menentukan status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas. Yang keempat, meraba, memeriksa dan mengukur tinggi fundus uteri. Dan yang kelima, tentukan presentasi janin dan juga mendengarkan denyut jantung janin. Selanjutnya, imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah selama kehamilan, dan melakukan tes laboratorium sederhana, dalam hal ini pemeriksaan urin dan juga pemeriksaan darah, dalam hal ini hemoglobin, untuk mengetahui apakah ibu ada anemi atau tidak.
Berikutnya ada tata laksana kasus dan juga ada temu wicara ataupun konseling. Nah, bagaimana prinsip pemeriksaan ANC pada trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga? Nah, ini akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan semuanya untuk membaca kembali kajian-kajiannya terkait dengan apa saja sih kebutuhan ibu hamil di trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3, sehingga kita tahu bagaimana diperlakukan ibu hamilnya per trimester pada saat mereka melakukan pemeriksaan kehamilan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.